Wabihi, dan dengan sunnah tersebut al-fauzu, keberuntungan. Bidarajati, dengan mendapatkan beberapa derajat. Jadi pokok dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Pertama adalah fardu, yang kedua adalah naflu atau sunnah. Sunnah ini adalah tambahan daripada fardu. Maka dengan fardu seseorang itu akan selamat. Dengan sunnah seseorang itu akan mendapatkan keuntungan, dan dengan sunnah tersebut seseorang itu akan mendapatkan derajat-derajat yang begitu tinggi. Sehingga para aulia, para solihin, para ulama, mereka mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barokah daripada amalan-amalan sunnah. Sehingga di dalam kitab Kaifayatul Adqiyah dijelaskan kullu tariqi masyayikhu idat bi kitabillah wa bil hadisi tawassula. Semua jalan para masyayikh yang bercabang-cabang, ini para ulama-ulama tasawuf, mereka yang bercabang-cabang. Ada yang Naqsabandi, ada yang Qadariyah, ada yang Satariyah, ada yang Sajiliyah. Dan sebagainya, ada lebih dari 43 lebih yang diakui oleh para ulama NU itu semuanya itu sumbernya adalah daripada sunnah dan Al-Quran. Ini kata Sayyid Al-Bustami. Maka barang siapa kok keluar dari Quran dan Al-Hadis, maka tidak sah diikuti dalam segi ilmu keruhanian. Orang itu mencapai derajat yang begitu tinggi, menjadi seorang wali yang besar, itu barokah daripada amalan-amalan sunnah. Jadi tidak ada guru-guru tasawuf yang begitu mulia, yang begitu tinggi derajatnya seperti Syekh Qadir Jailani, Syekh Hasan Asyadzili dan sebagainya itu tidak ada, kecuali sumbernya semuanya dari Quran dan hadis. Kecuali sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu tabaraka ta'ala ma taqarraba ilayya bitaraqabuna bimisli adai ma taratu alaihim wa la yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yuntiqu bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha rizalahu alladhi yamshi biha. Di dalam satu hadis qudsi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu dari ketaatan-ketaatan yang lebih aku cintai melebihi perkara yang telah aku fardukan atasnya. Maka dalam hadis tadi itu ada dua jalan. Ada dua jalan seseorang itu bisa sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama adalah jalan menunaikan fardu secara sempurna. Orang menunaikan fardu secara sempurna, ini adalah jalan untuk menuju kepada Allah, menuju kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua adalah jalan sunnah. Jalan yang fardu ini adalah jalan yang sulit dilakukan oleh setiap orang. Hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih, khusus mereka itu ada wali-wali Allah yang derajatnya itu hanya menunaikan fardu saja. Di antaranya adalah wali abdal. Wali abdal ini paku nih bumi.
Itu amalannya biasa. Hanya fardu itu aja. Tapi mereka ini memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab mereka menunaikan fardu. Fardu ini berat. Karena fardu ini meliputi zuhir. Ada fardu meliputi fardu ain, ada fardu meliputi fardu kifayah. Nah, fardu ini mencangkup fardu yang sifatnya zuhir seperti perbuatan, seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya yang berupa ibadah-ibadah badaniyah. Itu fardu. Puasa fardu, haji itu fardu. Meninggalkan dari segi yang zahir itu meninggalkan seperti zina, meninggalkan membunuh, meninggalkan menzalimi makhluk-makhluknya Allah, meninggalkan semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini ya fardu. Ini fardu. Jadi fardu itu jangan kita pahami kok agama kok mudah sekali fardu aja. Berarti seorang tersebut belum memahami tentang fardu. Ya, fardu itu meliputi zahir, meliputi batin. Zahir perintah, ada larangan. Nah, ya, larangannya adalah mengumpat, menggunjing. Itu adalah fardu, meninggalkan ngumpat, gunjing, hasud, namimah. Ini fardu. Menjaga mata dari yang dilarang Allah, menjaga telinga dari yang dilarang oleh Allah, menjaga kaki dari yang dilarang oleh Allah, dari menjaga tangan dari yang dilarang oleh Allah. Ini fardu. Ini bukan sunnah, fardu. Ini secara lahir saja. Fardu termasuk fardu adalah talabu ilmi. Talabu ilmi fardhah ala kulli muslimin. Cari ilmu itu fardu atas orang muslim yang laki-laki wa muslimat dan muslim wanita. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang berhubungan tentang pelurusan secara akidah. Bagaimana akidah seorang muslim ini betul-betul benar, bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, mengikuti akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini fardu. Jadi keyakinan kita mengikuti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini hukumnya fardu. Enggak cukup, pokoknya saya yakin aja enggak cukup. Harus ada kaidah-kaidah tertentu. Ini hukumnya fardu. Untuk apa? Intinya kita mengikuti akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi itu dua saja, agar selamat dari kesyirikan dan agar selamat dari bid'ah secara akidah kita. Seandainya kita ini enggak syirik, kita ini enggak akidah ini enggak ada bid'ah, ya enggak wajib. Tapi umumnya itu enggak bisa, umumnya. Maka fardu. Untuk memahami pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hukumnya fardu. Dari segi ibadah. Dari segi ibadah, pemahaman dari segi ibadah itu adalah fardu. Cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara bersuci yang benar, itu hukumnya juga fardu. Cara puasa yang benar, cara haji yang benar, cara zakat yang benar, itu hukumnya fardu. Kalau ditinggalkan bagaimana? Ya haram, dosa orang itu. Terus mencari muamalah. Tolabul halal faridoh ba'dal faridoh. Mencari barang yang halal itu fardu setelah fardu. Di sini dilihatkan oleh Imam Tabrani. Maknanya bagaimana? Sebelum seseorang itu mencari yang halal, wajib terdahulu dia mengetahui apa itu halal. Ini hukumnya fardu. Ini secara lahir. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, secara muasyarah. Bagaimana muasyarah yang benar kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada saudara. Ini hukumnya fardu, wajib digali setiap orang Islam. Terus yang berhubungan dengan batiniyah. Yang berhubungan batiniyah itu bagaimana? Yang diharamkan dalam batiniyah.
kiber, sombong, ujub, riya, sum'ah, hasad, dengki. Sum'ah supaya dipuji orang, supaya didengar orang, supaya terkenal di hadapan manusia, supaya dimuliakan manusia dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Berarti ini hukumnya fardu. Maka wali-wali dulu yang sampai tingkatan mengamalkan fardu aja mereka bersih, doair batin itu bersih. Lah ini sulit bagi kita. Nah, kita ini selain kita menggali perkara yang fardu, maka ada jalan yang kedua, tangga yang kedua untuk menyempurnakan fardu ini, yaitu dengan cara sunnah. Tingkatan kita sempurnakan fardu secara maksimal, juga kita sempurnakan fardu itu dengan cara sunnah. Jadi sunnah itu untuk menyempurnakan fardu dalam kekurangan dalam kefarduan yang kita amalkan. Itu maksud daripada sunnah. Bukan berarti sunnah itu mengganti fardu ditinggalkan, tidak. Tetapi sunnah itu untuk menyempurnakan fardu. Maknanya sunnah itu. Ini sunnah di sini maknanya adalah thariqah. Maknanya sunnah di sini adalah jalan yang lurus. Maka Sayyid Al-Maliki beliau mengatakan, apabila di dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan kata-kata sunnati, sunnahku, maknanya adalah sunnah menurut bahasa. Fardu atau sunnah itu semuanya adalah sunnah. Kita sholat fardu menurut bahasa itu sunnah. Kita zakat fitrah menurut bahasa itu sunnah. Karena ini jalannya Rasulullah. Maknanya sunnah secara bahasa itu jalan. Kita puasa Senin Kamis itu ya sunnah. Jadi puasa sunnah menurut arti bahasa sebenarnya. Maka dengan amalan-amalan sunnah ini, seseorang itu akan meningkat derajatnya begitu tinggi, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran ketika dia mendengar, menjadi penglihatan ketika dia melihat, menjadi lesannya ketika dia berbicara, menjadi tangannya ketika dia menyentuh, menjadi kakinya ketika dia berjalan. Ini maknanya hadis ini. Seseorang itu kalau betul-betul sudah makbul amalan sunnahnya ini, maka apa saja dalam seluruh anggota badannya ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua yang keluar dari anggota badannya, dari dohirnya atau batinnya, ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerakan dia, sampai diamnya dia, itu dia memandang pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diam ini karena taat, itu maknanya. Saya bergerak ini karena taat, sampai disitulah buahnya taat, buahnya amalan sunnah. Kesimpulannya adalah beliau mengatakan annaman ijtihada bi taqarrub ila Allah taala bil fardi summa binawil qarabahu taala ilaihi. Bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan fardu lalu mengamalkan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengannya. Dan dia akan diangkat dari derajat iman sampai kepada derajat ihsan. Maka dia akan menjadi menghambakan diri kepada Allah dalam keadaan hadir. Betul-betul menghadirkan hatinya, betul-betul ada rasa syuk, rasa rindu, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikatakan dalam kitab Qiyatul Adqiyah, karena setiap sunnah, amalan sunnah, setiap amalan adab atau sunnah itu semua mengandung nur, cahaya. Jadi setiap kita amalkan satu sunnah itu ada cahaya masuk dalam hati kita. Kita amalkan satu sunnah ada cahaya. Kita amalkan satu sunnah terus, kalau cahaya ini penuh, maka disitulah hamba tersebut akan betul-betul melihat hak secara hak, melihat batil secara batil. Maka ini adalah buah daripada amalan-amalan sunnah.
Ada yang tanya? Mana yang dulu kan umpamanya contoh zakat kan, kita punya duit ini zakat nih, karena kita mahal dan sebagainya, sehingga kita sedekah, sehingga zakatnya nggak zakat gitu kan, atau amal patuh yang lain lah, umpamanya haji kan, karena umrah dulu akhirnya nggak jadi haji, nah itu bagaimana yang kayak gitu? Orang yang selalu mengamalkan sunnah secara aslinya itu dicintai. Tapi kalau orang yang mengalahkan fardu atas sunnah itu maghrur, orang yang tertipu. Maka dikatakan dalam kaidah usul fikih al fardu afdalu minan nafli. Fardu itu lebih afdal daripada sunnah. Satu fardu itu tidak bisa digantikan dengan berapa kali saja sunnah, nggak bisa. Kalau orang meninggalkan satu fardu karena uzur, maka nanti di akhirat akan bisa diganti dengan 70 amalan sunnah di akhirat. Adapun di dunia ini, keterangan dalam kitab Tanbul Qulub, kata Syekh Qurdi, beliau mengatakan tidak bisa sama sekali. Zakat fitrah fardu, sedekah sunnah, walaupun kita berjuta-juta sedekah dengan zakat fitrah, maka nilainya zakat fitrah yang tidak bisa tertandingi dengan sedekah sunnah. Karena satu fardu itu tidak bisa dikalahkan dengan amalan berapa sunnah saja di dunia ini, nggak bisa. Bisa 70 sunnah itu bisa menambah satu fardu, tapi di akhirat. Dan satu fardu itu ketika di dunia ditinggalkan karena uzur. Misalnya orang itu sakit, istiqomah sholat fardu, terus ketika dia sakit parah, akhirnya pikirannya hilang, akhirnya tinggal nazak, tinggal meninggalkan fardu. Nanti di akhirat, itu amalan-amalan 70 sunnah itu yang diamalkan ketika sehat itu bisa menyempurnakan satu fardu. Adapun di dunia sama sekali nggak bisa. Cuman kadang-kadang sunnah itu lebih afdal dari fardu, kadang-kadang. Contohnya seperti ini, mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu fardu. Maka sunnah ini lebih utama daripada fardu dalam tertib salam. Kita mengucapkan salam itu sunnah, mufakat seluruh ulama, nggak wajib. Lah menjawab itu fardu. Cuman dalam masalah salam ini lebih afdal sunnah daripada fardu. Tapi itu sesuatu yang langka. Tapi umumnya fardu ini nggak bisa dikalahkan. Itu intinya seperti itu. Jadi kalau orang umroh nggak haji misalnya, saya sudah umroh nggak perlu haji, itu bisa kufur. Kenapa? Karena mengingkari sesuatu yang sudah pasti secara darurat diketahui oleh setiap orang Islam. Umroh dulu baru haji itu lebih baik. Tapi kalau umroh saja mengingkari saya nggak perlu haji, sudah umroh cukup, itu bisa mengingkari kefarduan dalam Islam. Terus Terus hum darajatun indallah, derajat itu berbeda-beda di sisi Allah. Semakin orang itu takwa, maka akan semakin tinggi derajatnya. Tentu tidak sama. Takwa sama-sama takwa itu tidak sama. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi surganya.
Jadi tidak sama, derajat surga itu gak sama. Tinggal ketakwaannya kepada Allah. Terus yang itu mulai itu. Terus? Sudah merasa cukup, aku untuk surga ini. Agama itu bertingkat-tingkat, saling menghubungkan satu sama lain. Jadi agama itu tidak ada istilah cukup. Faida faraqta fansab. Faida faraqta fansab. Jika kamu telah menunaikan fardu, amalkan sunnah. Jika kamu telah mengamalkan sunnah, amalkan fardu. Jika kamu telah mengamalkan fardu, amalkan sunnah. Sampai kapan? Wa ila rabbika fardu. Sampai mati. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang yakin. Maksudnya adalah maut. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah sampai datang kematian. Ini ada hubungannya. Untuk menguatkan ini caranya bagaimana? Ada hubungannya. Sehingga agama ini tidak satu, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada kalau Ramadan diperintahkan untuk puasa, ben semangat. Nanti setelah Ramadan ada amalan baru lagi, puasa Syawal misalnya. Nanti ada amalan ketika siang hari, ada amalan-amalan yang Nabi menggalakkan. Contohnya sholat duha. Nanti ketika sore ada amalan lagi, zikir dan sebagainya. Ketika malam ada amalan lagi. Jadi biar kita ini setiap amal itu meningkat derajat kita, terus kita tidak ada bosan dalam setiap amal. Terus yang kedua, supaya tidak ada bosan, ini ada amalan-amalan tertentu. Maka ada amalan zikir. Ya, ada taklim itu fadilah zikir. Ada taklim itu fadilah baca Quran. Ada taklim itu fadilah taklim belajar ilmu. Ada dalam hayatus sahabat itu fadilah sedekah, ben orang itu semangat dalam sedekah. Ada fadilah dalam puasa, biar orang Islam itu semangat dalam puasa. Ada fadilah dalam jihad, supaya apa? Orang Islam itu semangat dalam jihad. Ada fadilah dalam amal ma'ruf nahi mungkar, supaya apa? Orang Islam itu semangat dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Ada fadilah tahajud, supaya apa? Orang Islam itu semangat dalam tahajud. Intinya apa? Supaya kita ini tidak bosan dalam satu amal. Jadi kalau orang sudah merasa cukup, itu suatu saat akan bosan dalam amal. Pertama. Yang kedua, keyakinan dia itu masih salah. Dia memahami agama sudah cukup. Nah ini bahaya. Karena agama menuntut kita sampai kematian kita. Nah orang bersungguh-sungguh saja belum tentu membawa agama. Hatta ya'tiyakumul yakin. Sampai mati. Jadi kita ini sungguh-sungguh menghabiskan semuanya, belum tentu agama kita bawa. Belum tentu iman ini kita bawa, belum tentu. Ini dalam ilmu Allah. Nah, apalagi kok saya sudah cukup. Nah, ini peluang-peluang setan ini masuk dalam hati seorang. Jadi intinya orang itu sudah kalau masuk dzauq, rasa dalam agama ini dia tidak akan merasa bosan. Sekali-kali tidak merasa bosan, sebagaimana dalam hadis la yasba' mu'min ma yasma'hu hatta muntahul jannah. Tidak sekali-kali orang beriman itu kenyang apa yang dia dengar sampai dia masuk surga. Dikira nikmat kurang, ada perintah lagi sholat kok nikmat kurang, ada perintah lagi zikir taklim kok kurang, ada perintah lagi amal ma'ruf kurang, ada perintah lagi dakwah kurang, sampai gak terasa, terus nikmat sampai muntah hujan, gak roh teko surga. Iku orang-orang beriman. Jadi wong kok rong semangsa wis cukup lha iku bahaya. Intine bahaya. Maka di sini termasuk fardu dalam batinnya. Fardu dalam batinnya ini termasuk adalah hubbu fillah. Jadi setiap orang Islam itu harus sampai tingkatan hubbu fillah, cinta kepada Allah. Wong kene kalau sudah cinta gak enak bosan. Orang tuh cinta neng makhluk gak enak bosan.
Ya. Coba kita dulu ya pernah merasakan muda, cinta kepada wis kayak anak bosan blas. Makan, minum, tidur ke kamar mandi. Wis pengen ketemu ya. Gak ada bosan. Lagi makhluk karo makhluk. Lah bagaimana kalau orang itu sudah hatinya sudah cinta dengan Allah. Oh, wis ra nek dibayangin cintane wis. Kayak nek bosen nek. Wallahu alam. Terus nggih. Jadi apa Ustaz ingin tanya masalah fikih. Fikih itu kan untuk masuk tata tertib sholat kita kan. Tapi apabila nggak ngikut fikih bagaimana? Semaunya sendiri ngangkat tangan semaunya gitu mau gimana? Kullu amil bi ghairihi fa'amaluhu mardud la yuqbala. Kurang lebihnya kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat itu kurang lebihnya setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalan tersebut itu mardud, ditolak, tidak diterima. Itu amal tapi hakikatnya belum amal. Kenapa? Karena orang itu beramal sampai naik dewi tanpa melewati proses ilmu itu bukan amal. Itu bukan amal. Walaupun orang itu sungguh-sungguh kayak apapun, saya akan sungguh-sungguh, tapi sakarepku dewi itu amal. Itu hanya tipu daya setan hawa nafsu saja. Itu bukan taat, itu tidak disebut taat. Terus, Jadi bulan Rajab amalan utama bulan Rajab itu apa saja ya? Gimana? Amalan utama di bulan Rajab itu apa saja? Puasa. Amalan bagi puasa yang bagus. Terus sedekah, terus banyak doa. Ya Allah berkailah saya di bulan Rajab. Mudahkanlah rezeki saya di bulan Rajab. Kata para sebagian ulama, kalau orang itu dimudahkan kebaikan-kebaikan dalam bulan Rajab, itu biasanya dimudahkan seterusnya. Ini yang paling digalakkan oleh para ulama itu puasa. Itu ada hadisnya juga. Makanya santri-santri Temboro atau cabang-cabang itu digalakkan puasa bulan Rajab. Terus Bulan puasa, jadi kita ini biasa puasa Daud kan? Ya biasa Daud aja gitu, dapatnya pahala Rajab, puasa Rajab. kalau puasa Daud menurut Ibnu Hajar digabungkan pas kebetulan harinya itu juga dapat dua-duanya. Seperti orang tuh ngodok puasa Ramadan terus dengan Kemis atau pas hari Arafah digabungkan niatnya dua, itu menurut Ibnu Hajar dua-duanya dapat pahala. Jadi kita puasa Daud pas Rajab dengan puasa Rajab sekalian dapat dua pahala. Ini biasanya puasa Muharram, bisa puasa Asyura pas 10 Muharram, pas kebetulan biasanya Senin. Jadi dua-duanya saya puasa Senin juga puasa. Itu dapat dua pahala. Terus Berjalan dengan orang kan kalian tangannya cuma di bawah kita. Yang kedua seperti lainnya dulu itu yang kita. Ini kan bukan yang diajarkan oleh Islam dan tapi yang ini yang kamu disepakati oleh kita orang Indonesia, kita disebut orang Jawa kan itu dikatakan supaya sopan santun gitu kan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan demikian itu kayaknya kayak bukan sopan santun, nggak punya adab juga. Apakah dalam Islam kan hal-hal yang demikian itu dianjurkan kan atau adakah satu dalam Islam itu mengenai sopan santun? Apabila kita melanggarnya kan apakah kita mendapatkan dosa? Kedua kan tidak mengenai Al-Quran kan. Jadi kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dan tidak harus ditempatkan dan diperlakukan secara khusus. Tetapi kan saya pernah melihat ada beberapa buku yang meletakkan Al-Quran itu di bagian bawah kan. Jadi dibuat meja di bagian bawah dan posisinya itu di bawah. Bisa kita lihat
Hmm. kan ada banyak ya. Iya. Apakah hal yang demikian itu mengakibatkan kita berdosa? Ya, kan? Jadi Iya. kayaknya kita kalau mau sholat di pendepan itu agak takut, Ustaz. Iya. Karena memang Qurannya di bawah gitu kan. Iya, iya. Mengambil satu depan agak takut ya, akhirnya kita satu di belakang, dua gitu. Iya. Seperti apa itu? Yang kedua tadi enggak. Kadang Yang ketiga enggak? maksudnya yang selanjutnya enggak. Yang selanjutnya dalam keyakinan enggak. Kita ketahui bahwasanya yasin itu salah satu dari Al-Quran kan. Tetapi banyak orang-orang itu memperlakukan yasin itu seperti buku biasa kan. Kayak komik segala macam, dilempar, kadang ditaruh di bawah, dan tidak ada yang ngomong pada Al-Quran. Apakah hal-hal yang mengakibatkan dia berdosa? Tangan di bawah maksudnya bi? Tangannya di bawah tuh maksudnya gimana? Naruh di bawah lantai. Yasin itu dilempar. Enggak, maksudnya yang pertama tadi loh. Kalau berjalan. Sewu. Kalau nunduk saja di dalam kitab At-Karnawi itu makruh. Nunduk enggak sampai tingkatan sujud wae, nunduk kayak ruku iki menurut Imam Nawawi itu makruh. Tapi kalau nunduknya hanya menundukkan kepala saja, menurut adat itu baik, itu ya baik dalam agama. Kalau secara khusus itu enggak ada. Tidak ada. Ya bagusnya menundukkan pandangan itu bagus menurut agama. Kalau secara tertib asli itu ya tidak seperti itu. Cuman itu bagus adat yang baik menurut agama itu. Adat yang baik menurut agama. Terus karena itu adab. Ya tata krama apa tadi? Sopan santun. Sopan santun itu adab itu. Ya orang tuh meninggalkan adab itu bahaya. Kata saya Wahab Sakofi, beliau mengatakan dalam Bugiyatul Mutarsyidin itu kalau orang tuh meninggalkan adab, nanti lama-kelamaan dia ini akan terhalang meninggalkan fardu. Kalau orang meninggalkan fardu terus meninggalkan fardu, nanti dia akan terjerumus dalam kekufuran. Jadi meninggalkan adab itu bahaya. Orang tuh bisa sampai tingkatan punya derajat tinggi di Allah itu dengan adab, dengan amalan syariat, dengan adab. Sehingga para ulama usul beliau mengatakan la sabila illa usul illa bi hifdzil usul. Tidak akan sampai seorang itu kepada Allah kecuali dengan menjaga syariat dan adab. Adab itu tata krama sopan santun. Nah, adab ini sangat dianjurkan. Karena orang itu akan sampai kepada memiliki derajat yang tinggi kalau punya adab baik kepada Allah, adab kepada manusia. Sehingga dalam kitab-kitab itu, khususnya dalam kitab Hidayah ini juga Imam Ghazali beliau mengatakan ada adab kepada Allah, adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada tetangga, adab kepada orang Islam, adab kepada hewan. Itu ada adab-adab kepada hewan itu ada. Sampai seperti itu tingginya adab dalam Islam seperti itu. Jadi sopan santun itu masuk adab. Itu ada anjuran sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kedua adalah ya, meja itu kemarin juga kita bahas. Itu kalau masalah haramnya enggak sampai tingkatan haram. Cuman kurang adab. Lebih bagusnya bagaimana untuk membaca aja. Kalau Qur'annya terus tetap taruh di atas. Kalau kita ini memuliakan Al-Quran, tandanya kita ini dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita menganggap Al-Quran biasa, kita ini masih biasa di sini, insya Allah. Jadi kita ini memuliakan salah satu memuliakan Quran taruh di atas. Kalau Quran taruh di bawah, gimana? Jadi kalau untuk membaca itu bagus. Ya, untuk membaca. Nanti kalau taruh di atas lagi. Makanya orang-orang dulu tuh mereka membuat istilahnya kotak. Kotak itu taruh di atas. Untuk khusus Quran. Itu untuk membaca aja, jangan diletakkan di situ. Kalau untuk membaca bagus, nggak masalah. Tapi kalau untuk peletakan Quran itu kurang cocok, kurang setuju. Jadi adabnya kurang, sangat kurang. Kita memang kita akui enggan, kita sholat di dekat itu sudah enggan. Masa kita di bawah Quran di bawah kita, apalagi di bawah kemauan kita. Ini kan kurang adab sekali. Itu sangat-sangat kurang adab. Kalau haramnya
itu tidak sampai tingkatan haram. Haram itu apabila Quran di bawah di tanah, terus kita selonjorkan kaki kita ke arah Quran dan Quran itu sejajar dengan kaki kita, itu haram menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau itu kan sudah di atas, secara adab itu nggak adab kepada Quran. Maka untuk membaca aja, kalau untuk naruh Quran tetap di atas. Kita menghargai Quran, memuliakan Quran, Allah memuliakan kita. Jadi kalau kita cuma Quran biasa, itu orang-orang yang punya pemahaman Quran itu sudah diangkat ke langit, orang-orang seperti itu. Jadi Quran sekarang ini nggak perlu diadab-adabi, orang yang hadas pun nggak masalah megang Quran. Itu orang-orang punya pemahaman seperti itu, sehingga mereka ini nggak ada adab pada Quran, nggak usah diikuti. Itu program-program seperti itu. Membaca Yasin itu bagian dari Al-Quran. Kalau untuk orang-orang umum ya dimaafkan. Cuman kita harus amal ma'ruf nahi mungkar, termasuk itu kemungkaran. Ini amalan NU Yasinan. Ya benar, amalan NU ya, itu anjuran Nabi benar. Cuman prakteknya mereka kan tidak dibahas. Kalau kita ini mewakili misalnya orang Salafi ya, mungkin kita bisa menang. Ulama-ulama NU itu mungkin bisa menang. Cuman orang Salafi itu Yasinan bid'ah. Kalau kita tidak, Yasinan itu benar. Cuman prakteknya itu yang salah, yang harus kita luruskan. Ya. Ngelempar, nggak usah Yasinan. Kalau menurut saya nggak usah Yasinan, lebih baik. Kenapa? Itu Al-Quran. Yasin itu Al-Quran. Kalau kita tahu sengaja menghinakan Al-Quran, meremehkan Quran, kufur, bukan dosa lagi. Wis kufur kita. Kita tahu ini Quran kok kita lemparkan seperti kita melemparkan rokok atau apa tuh remi, nah ini wis kufur. Karena salah satu meremehkan Al-Quran. Makanya saya sangat ingkar pada orang yang Yasinan itu diantaranya seperti itu. Kalau mereka pakai adab yang benar, baca Yasin sebagaimana Al-Quran, takdim yang benar, bagus. Itu anjuran Islam. Tapi kalau baca Quran sekarang bas ngerokok, behudu orang, masya Allah. Ini sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Terus sangat-sangat mengerikan. Walaupun terus ya. Gimana? Ya. Berarti kita orang awam untuk menggalinya. Dipilih satu mazhab atau campur. Ya kalau orang awam untuk memahaminya ya perlu waktu, nggak usah kerja, ya kan? Nggak urusi anak istri, terus belajar khusus 4 mazhab. Nanti baru bisa. Ya kita cukup satu mazhab, 4 mazhab itu semuanya punya sanad kepada Rasulullah. Imam Malik punya sanadnya kepada sahabat, kepada Nafi kepada Ibnu Umar. Ya kan? Imam Syafi'i sanadnya kepada Imam Malik. Ini sanadnya kepada Ibnu Umar kepada Rasulullah. Terus Imam Hanafi condongnya kepada Ibnu Abbas umumnya. Ya. Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Jadi semuanya ini sanadnya kepada sahabat. Maka Abu Wahab Asy'arani beliau mengatakan di dalam kitab Mizanul Kubro. Di dalam kitab Mizanul Kubro beliau mengatakan bahwasanya 4 mazhab itu semua kumpulannya itu datnya itu disepakati ulama itu kepada syariat semua. Gak ada yang keluar dari syariat. Imam Hanafi seperti ini, Imam Maliki seperti ini, Imam Malik seperti ini, Imam Ahmad seperti ini. Ini semuanya sumbernya yang syariat, yang Quran dan hadis. Sehingga orang awam sudah cukup, satu mazhab itu sudah cukup. Maka Syekh Abu Wahab Asy'arani beliau mengatakan di dalam kitab Lataiful Manan. Beliau mengatakan orang yang betul-betul paham mazhab 4, orang-orang yang betul-betul paham mazhab 4 itu syaratnya orang itu harus betul-betul hatinya bersih. Betul-betul hatinya bersih. Kalau enggak akan bisa. Kata beliau seperti itu. Lah kita sebagai orang awam, jadi dalam 4 mazhab itu ada dua tingkatan kata beliau.
Kata Abu Sa'roni, beliau mengatakan ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama kasyaf. Betul-betul orang itu sampai tingkatan kasyaf sehingga betul-betul memahami date setiap mazhab itu betul-betul yakin itu syariat. Yang pertama, itu tingkatan para ulama. Yang kedua, tingkatan orang awam. Itu bagaimana memahami mazhab? Ini wis taslim. Wis tunduk, pasrah, ikut, yakin husnudzon kepada mazhab, salah satu mazhab itu wis cukup. Itu bagi orang awam. Lah, orang yang menyalahkan salah satu mazhab, mencela salah satu mazhab, kata Abu Sa'roni di dalam kitab Lataiful Manan, itu karena tertanam benih-benih nifak di dalam hatinya. Tidaklah orang itu tertanam benih-benih nifak dalam hatinya kecuali pasti dia akan menyalahkan salah satu mazhab. Kenapa? Karena setiap mazhab itu sumbernya saka Rasulullah. Misalnya saya contoh, Imam Malik nggak baca kunut, Imam Malik nggak baca basmalah, sandarkan terus dengan Rasulullah. Rasulullah pernah nggak baca basmalah, berarti nggak baca basmalah dia sama Rasulullah syaratnya. Misalnya Imam Hanafi baca basmalah tapi sirri, diurutkan terus ya sampai ke Rasulullah. Imam Syafi'i membaca basmalah tapi jahar, diurutkan terus sampai kepada Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal baca basmalah sirri sunnah, diurutkan terus kepada Rasulullah. Imam Syafi'i baca kunut subuh, diurutkan terus kepada Rasulullah. Imam Malik baca kunut sebelum rukuk, urutkan terus sampai Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi nggak baca kunut, bid'ah, diurutkan terus kepada sahabat, kepada Rasulullah. Rasulullah juga pernah nggak baca kunut. Jadi setiap satu mazhab itu tidaklah keluar dari hadis Rasulullah atau Al-Quran. Gak ada yang keluar. Saya teliti, itu gak ada yang keluar. Satu pun gak ada yang keluar ternyata. Jadi kalau orang menyalahkan mazhab sama dengan menyalahkan Rasulullah, sama dengan menyalahkan Al-Quran. Maka benar kata Syekh Abdullah Sa'roni dalam kitab Lataiful Manan, tidaklah orang menyalahkan satu mazhab, mencela satu mazhab kecuali hatinya tertanam sifat nifak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk bermazhab di urutan Rasulullah. Kita ikuti mazhab itu ikut Rasulullah dan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.